Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Tayata Salsabila. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Semoga pada pagi yang cerah ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan peraturan diskusi kali ini. Yang pertama yaitu tidak mengeluarkan kata-kata sara atau ejekan dan kata-kata yang membuat ricuh jalannya diskusi kali ini. Terus yang kedua, tidak memotong lawan bicara ketika lawan bicara sedang berbicara. Yang ketiga, diskusi ini akan dimulai dengan tim pemasaran, yaitu tim 8, lalu lanjut ke tim penanya, tim 9, dan begitu seterusnya. Lalu yang terakhir, diusahakan untuk on cam semua jika tidak ada kendala jaringan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka sesi diskusi kali ini dimulai dengan tim 8. Untuk tim 8 dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakila Kalsum dari tim pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pangan dan juga ketahanan pangan. Sebelumnya, apa itu pangan? Pangan secara umum adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak. Diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Baiklah, pengertian ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan dan sebagainya. Selanjutnya, ketahanan pangan itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan untuk mendapatkan gizi yang cukup pula. Karena pada dasarnya ketahanan pangan dan gizi itu merupakan masalah yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ketahanan pangan dapat mendorong investasi pembangunan nasional. Karena gizi ini sangat terkait dengan asupan gizi, pola asuh, kondisi tubuh dan penyakit infeksi, serta terkait dengan kemiskinan, yang mana dari keempat poin tersebut dapat berdampak pada pembangunan nasional. Ketahanan pangan juga dapat mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Ketahanan pangan ini sangat penting karena bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman tersebut terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang, Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Terima kasih untuk tim pemasaran atas pernyataannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan tim penanya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ramdhani Lutfi Syarifah. Sekarang saya mau membahas tentang adanya pandemi COVID-19 itu juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan Indonesia. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia sehingga mengganggu seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat, termasuk yang paling strategis yaitu ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya sistem logistik, yang mana penyaluran pangan ini terganggu karena adanya aktivitas terbatas selama pandemi, serta rantai pasok pangan sehingga masyarakat akan kehilangan akses pangan yang mengancam kehidupan mereka. Distribusi pangan yang belum rata juga dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di banyak daerah.
Sehingga menurut saya perlu adanya langkah baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian bisa ditempuh dengan diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan, serta yang paling terbaru ini adalah perlu adanya pengembangan pertanian modern. Sekian dari saya. Terima kasih kepada tim penanya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau mau langsung ke pemasaran? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan dari tim penanya, selanjutnya dari tim pemasaran, dipersilahkan. Mohon izin waktunya sebentar, mau menyampaikan dari anggota kelompok kami, Ilham, karena mic-nya bermasalah. Baik, dipersilahkan. Maaf, izin bertanya kembali. Tadi tim penanya menanyakan pertanyaan, lalu ini tadi bertanya kepada tim pemasaran begitu, atau tadi menyampaikan argumentasi? Tadi saya menyampaikan argumentasi, menambahkan dari tim pemasaran, karena kita kan diskusi. Iya, kita diskusi biasa aja. Oh, baik. Sebentar. Bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, makanan ini merupakan sumber energi yang konsumsi makanan sehat juga ada. Konsumsi makanan sehat setiap hari sangat lingkungan normal, manusia memerlukan energi besar dari makanan. Adik juga memiliki lemak, vitamin, dan mineral yang merupakan senyawa organik, yang merupakan senyawa mengandung karbon, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang ada yaitu karbohidrat, lemak, protein. Maaf, kurang jelas ya ini suaranya. Iya, Sepertinya iya. kurang jelas. Kalau gitu, atau enggak ada kelompok lain, anggota kelompok lain yang bisa ngedengerin itu? Mungkin saya bisa sebentar ya. Saya izin memutar audionya jelas. Iya, dipersilahkan. Ketahanan pangan yaitu terpenuhinya kebutuhan makanan bagi masyarakat Indonesia. Asalnya makanan ini merupakan sumber energi bagi tubuh, resiko terkena penyakit serius. Mulai dari diabetes, hipertensi, makanan sehat setiap hari sangat direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan gizi harian manusia. Dan gizi dari makanan yaitu air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terdapat 4 jenis zat yang merupakan senyawa organik yang merupakan senyawa pengandung karbon, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan di antara itu juga terdapat 3 jenis yang menyediakan energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah,
makanan juga mengandung komponen lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Namun saat ini belum disebut zat gizi seperti berbagai komponen fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, anti hipertensi, anti diabetes, prebiotik dan probiotik dan lain-lain. Selain itu kita juga dapat memenuhi rasa lapar dan manusia perlu makanan untuk mendapatkan kepuasan, kenikmatan, relasi sosial, budaya, dan untuk pencegahan penyakit atau meningkatkan kekebalan. Ya, baik, terima kasih untuk tim pemasaran. Selanjutnya untuk tim penanya, silakan menyatakan pendapatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Rahmi dari tim penanya, ingin menyampaikan pendapat saya. Kita tahu bahwasannya penting untuk gizi seimbang ini dalam pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ini untuk mencapai keberlangsungan kehidupan yang baik dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memiliki daya saing. Dari video yang sudah kita tonton bersama, kita tahu bahwasannya krisis pangan ini dikhawatirkan pada era pandemik dan adanya kekurangan gizi pada masyarakat di beberapa daerah. Namun dari estimasi UNICEF, baru-baru ini menyatakan bahwasannya jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun meningkat secara global sekitar 15%. Hal ini dikarenakan salah satu dampak dari COVID-19 tadi. Menurut saya, tindakan preventif yang dapat dilakukan salah satunya untuk mengurangi masalah gizi anak ini, yaitu melakukan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi stunting dan kekurangan gizi pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati kekurangan gizi tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pernyataannya. Sebelumnya, saya di sini ingin menyampaikan untuk display name-nya jangan lupa dirubah ya sesuai kelompoknya. Selanjutnya untuk tim pemasaran, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Audrey Cecilia Sati dari tim pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari kekurangan pangan. Dampak apabila suatu negara itu kekurangan pangan itu adalah yang pertama, akan terjadinya peningkatan harga pangan. Bila ketersediaan pangan berkurang, maka akan sulit mendapatkan bahan pangan tersebut. Padahal permintaan terhadap pangan itu akan tetap dan terus meningkat. Hal ini tuh menyebabkan kenaikan harga pangan. Misalnya, di saat kemarau atau banjir itu akan menyebabkan panen padi gagal sehingga harga berasnya tersebut itu meningkat. Lalu akan menimbulkan inflasi. Peningkatan harga tersebut akan berakibat pada peningkatan harga bahan lainnya. Laju peningkatan bahan ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Lalu yang ketiga itu akan terjadinya kekurangan gizi karena bahan pangannya itu sulit didapat atau terjangkau, maka harganya mahal, maka kalangan ekonomi lemah itu akan kesulitan memperoleh bahan pangan yang layak. Nah, kekurangan gizi ini akan berdampak pada terjadinya stunting atau kekerdilan pada anak-anak, lalu perlambatan daya belajar hingga meningkatnya risiko terkena penyakit. Lalu jika kekurangan pangan ini terjadi, maka akan menimbulkan terjadinya kelaparan gitu. Bila gangguan terhadap ketanganan sangat berat, maka bahan makanan pokoknya itu akan sulit dicari, sehingga akan menyebabkan kelaparan yang dapat berakibat pada kematian. Mungkin segitu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pemasaran. Ada yang ingin menambahkan lagi dari pemasaran? Jika tidak ada, langsung ke pembicara selanjutnya dari tim penanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Saputra, saya dari tim penanya. Saya setuju banget dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, apalagi ditambah di mana populasi manusia di dunia itu semakin hari akan terus bertambah. Nah, atau dengan kata lain, persaingan untuk mendapatkan pangan akan semakin ketat. Dan ini harus diimbangi dengan ketahanan pangan nasional maupun ketahanan pangan di rumah tangga, supaya tidak terjadi kelaparan di mana-mana. Nah, dan di sisi lain, ketahanan pangan juga harus memperhatikan gizi yang seimbang. Kenapa harus diperhatikan? Karena untuk menghindari malnutrisi atau gizi yang salah, yang mana biasanya menyebabkan penurunan produktivitas SDM karena rendahnya status fisik, pendidikan, juga kecerdasan.
Nah, dengan terciptanya ketahanan pangan di skala nasional hingga rumah tangga, maka masalah kelaparan dapat diatasi. Bahkan dapat meningkatkan kualitas produktivitas SDM untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim 9 atas pernyataan pendapatnya. Selanjutnya dari tim pemasaran. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan ketahanan pangan, di mana di era pandemi seperti ini sangat diperlukan sekali adanya ketahanan pangan. Nah, upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini? Yang pertama itu adalah ketersediaan pangan, di mana ketersediaan pangan ini terkait dengan produksi pangan. Yang produksi pangan ini bisa kita wujudkan dengan adanya penanaman, misalnya penyediaan atau penanaman benih dan bibit. Kemudian adanya pembagian ataupun peningkatan infrastruktur irigasi. Selain itu juga adanya peningkatan pupuk yang bersubsidi dan juga adanya penggunaan teknologi pertanian, di mana semua hal itu bisa mewujudkan adanya ketahanan pangan. Selain itu juga diperlukan adanya akses pangan. Akses pangan di sini itu terkait dengan saran dan logistik yang terkait dengan pangan. Stabilitas pasokan dan juga harga pangan itu sangat diperlukan. Apalagi di era pandemi seperti ini, banyak sekali kenaikan-kenaikan bahan pokok yang seharusnya itu bisa mengurangi kenaikan tersebut agar masyarakat luas bisa menjangkau kebutuhan pangan. Kemudian diperlukan juga adanya bantuan pangan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan juga yang membutuhkan gizi yang lebih stabil. Selain itu juga harus dilakukan pemanfaatan pangan, di mana pemanfaatan pangan ini akan menunjang ketahanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat ataupun rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Pemanfaatan pangan ini bisa terkait dengan pola konsumsi pangan dan juga jejaring keamanan pangan, supaya pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat ini adalah pangan yang benar-benar aman dan juga bisa mengurangi dampak ataupun resiko dari gizi buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tim 8. Selanjutnya untuk tim 9, silakan nyatakan pendapatnya. Baik, saya dari tim penanya akan menjelaskan pendapat saya tentang ketahanan pangan ini. Nah, seperti yang kita tahu, ketahanan pangan ini dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat untuk berlangsungnya ketahanan pangan di Indonesia. Nah, lalu apa aja sih langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan? Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah merumuskan metode 4 cara bertindak untuk mencapai ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementan mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam pada musim tanam 2020. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementan akan mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah. Keempat, pengembangan pertanian modern, caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam. Maka dari itu penting adanya dukungan dari masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia untuk mengurangi ancaman kelaparan massal. Terima kasih. Terima kasih untuk tim 9. Selanjutnya dari tim pemasaran terakhir, silakan. Mohon maaf, tim pemasaran sepertinya sudah semua. Oh, sudah semua? Iya. Kalau begitu boleh dikasih closing statement aja dari tim pemasarannya. Iya, silakan. Closing statement aja. Tim penanya kayaknya masih kurang satu deh, tim penanya. Iya. Iya, makanya di pemasaran dikasih closing statement aja baru dibalas sama penanya ya. Baik, saya akan menyampaikan closing statement dari tim pemasaran, di mana ini terkait dengan ketahanan pangan yang diperlukan
khususnya bukan hanya di era pandemi saat ini, tetapi juga di kemudian hari dan juga selanjutnya. Nah, ketahanan pangan di sini tuh sangat diperlukan juga untuk kelanjutan pangan atau sistem pangan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ketahanan pangan ini merupakan bentuk atau suatu wujud mutu di mana ketahanan pangan di Indonesia itu merupakan langkah yang tepat, dan juga pangan di Indonesia itu merupakan hal yang baik. Misalnya untuk pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini belum bisa dikatakan belum merata dalam penanganan gizinya. Oleh karena itu, ketahanan pangan ini sangat penting untuk pemenuhan gizi masyarakat agar menghindari dampak-dampak negatif dari akibat kekurangan gizi ini. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih dari closing statement-nya. Selanjutnya, yang terakhir dari tim penanya, dipersilahkan. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Patrick dari tim penanya. Jadi hari ini juga telah dicatat beberapa perkembangan penting dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang, terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar nasional dan perbedaan gizi antar daerah masih tetap besar. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga menyaksikan makin tingginya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas, serta definisi mikronutrien di masyarakat. Indonesia menghadapi 3 beban malnutrisi, yaitu kurang gizi yang berdampingan dengan kelebihan gizi dan defisiensi mikronutrien. Selain itu, di tengah upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi coronavirus di 2019 dari awal tahun 2020. Oleh karena itu diperlakukan strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim 9 atas pernyataan pendapatnya. Selanjutnya akan ada sesi penilaian dari tim penilai sendiri yang akan dimulai dari penilai pertama, yaitu Mahreza. Untuk Mahreza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita mengangkat materi tentang ketahanan pangan atau gizi juga ya. Nah, menurut saya memang di sini sektor adalah sektor yang paling vital, dan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh tim pemasaran dan penanya yang sudah cukup baik, mereka menyebutkan peran pemerintah yang ikut andil ke dalam ketahanan pangan, yang mana adalah hal yang sangat efektif untuk memeratakan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Lalu di sisi lain, peran dari warga Indonesia juga untuk mendukung sektor ketahanan pangan itu juga sangat penting, apalagi mengingat stigma masyarakat mengenai pertanian yang mana adalah sebuah lumbung dari ketahanan pangan itu sangat penting. Jadi peran kita sebagai warga negara Indonesia perlu dikuatkan lagi terhadap dukungan pertaniannya untuk memastikan ketahanan pangan kita. Lalu kebijakan menyeluruh dari FAO yang sudah disebutkan dalam video, kalau kita harus memperhatikan ketahanan pangan sebagai keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Segitu saja dari saya. Untuk pemasaran dan penanya sudah sangat baik menyampaikan materinya. Sekian dari saya, sebetulnya. Terima kasih untuk Mahreza atas penilaiannya. Selanjutnya untuk tim penilai Ahmad Fahrur dipersilahkan. Terima kasih Asifa. Di sini saya akan menyimpulkan dari baik tim pemasaran dan tim penanya itu menurut saya itu cukup bagus ya, dari tim pemasaran sendiri, dari Sakila, Natas yang tadi menjelaskan tentang apa itu pangan, kemudian definisi dari ketahanan pangan, kemudian yang diperkuat dengan Ilham Fatki yang menyebutkan mengapa sih pangan itu berguna bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemudian dari tim penanya sendiri pun juga cukup bagus ya, dia juga membahas tentang bagaimana sih pengaruh COVID terhadap ketahanan pangan dan apa saja sih kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan ketahanan pangan ini. Menurut saya dari kedua tim ini cukup bagus untuk pembahasannya.
cukup nyambung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ahmad Fahrur sebagai tim penilai. Selanjutnya, tim penilai selanjutnya ada Yogi. Untuk Yogi dipersilahkan. Baik, izin masuk. Saya di sini akan memberikan beberapa poin-poin dari diskusi tadi, yaitu pertama, pangan adalah sumber makanan dari hayati dan air pastinya. Kemudian gizi pada pangan tersebut sangat penting karena akan berdampak pada pembangunan, pertahanan negara, dan lain sebagainya. Kemudian kita masih sering melihat kasus-kasus kekurangan gizi di Indonesia, terutama pada anak, sehingga terjadi stunting. Kemudian kita juga tahu pemanfaatan pangan yang harus kita tingkatkan dan ketahanan pangan. Menurut saya kedua tim sudah sangat baik dalam menyampaikan pendapat. Setiap anggotanya berusaha memberikan dan saling melengkapi setiap pendapatnya. Kemudian diskusi ini sudah berjalan bagus. Menurut saya kedua tim baik penanya dan pemasaran sangat baik dalam jalannya diskusi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tim penilai Yogi. Selanjutnya tim untuk Rosi dipersilahkan. Baik, izin masuk. Terima kasih Ashifa sebelumnya. Menurut saya diskusi berjalan dengan baik ya. Masing-masing argumentasi yang diberikan cukup kuat, disertai data yang valid dan alasan yang logis untuk memperkuat argumentasi tersebut, serta cukup kritis untuk membahas permasalahan yang diangkat. Hanya saja mungkin ada sedikit gangguan koneksi yang mengganggu jalannya diskusi. Tetapi secara keseluruhan diskusi ini sudah sangat baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Rosi. Selanjutnya saya sendiri sebagai tim penilai. Menurut saya kedua tim tuh sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik, sudah mengerti dan paham dari materi kali ini. Terus sudah berjalan dengan lancar juga. Terima kasih kepada kedua tim yang telah bekerja sama dengan baik. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa on cam dan hadir pada diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.